Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernahkah terlintas dalam benak sahabat saat dunia sedang dalam puncak kekacauan setelah kemunculan Dajjal dan turunnya Nabi Isa AS, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang menggetarkan fondasi bumi. Suara itu berasal dari runtuhnya tembok legendaris yang selama ribuan tahun mengurung sebuah bangsa misterius. Mereka adalah Ya'juj dan Ma'juj, kaum yang jumlahnya menyerupai butiran pasir di lautan, yang kekuatannya tidak sanggup dihadapi oleh militer terkuat manapun di muka bumi. Namun, ada satu pertanyaan yang sering mengusik kita di Indonesia. Sebagai negara kepulauan yang dilindungi oleh luasnya samudra dan garis pantai yang panjang, apakah kita akan aman dari jangkauan mereka? Ataukah lautan justru akan menjadi jalur bagi miliaran kaum perusak ini untuk menyapu bersih segala kehidupan di Nusantara? Al-Quran menggambarkan mereka turun dengan sangat cepat dari setiap tempat yang tinggi, merusak segala yang mereka lewati tanpa ampun. Fenomena ini bukan sekedar mitos geografi, melainkan bagian dari rukun iman kita terhadap hari akhir. Banyak yang berspekulasi bahwa mereka hanya akan berputar di daratan Asia dan Timur Tengah. Namun, benarkah demikian? Mengingat jumlah mereka yang mampu meminum kering sebuah danau besar, mungkinkah jarak ribuan kilometer dan lautan dalam menjadi penghalang bagi mereka? Sebelum kita membedah skenario kengerian akhir zaman ini berdasarkan dalil-dalil sahih dan analisis para ulama, pastikan sahabat sudah menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya. Dengan mendukung channel ini, sahabat ikut serta dalam menyebarkan ilmu dan peringatan bagi umat. Mari kita selami misteri ini dengan hati yang tenang, namun waspada. Dalam surat Al-Kahfi dan Al-Anbiya, Allah SWT memberikan gambaran yang sangat spesifik mengenai Ya'juj dan Ma'juj. Mereka adalah keturunan Adam dari jalur Yafet bin Nuh, yang secara fisik adalah manusia, namun memiliki karakter yang sangat buas dan melampaui batas. Raja Zulkarnain atas permintaan sebuah kaum yang terancam membangunkan dinding dari potongan-potongan besi yang kemudian disiram dengan tembaga panas. Dinding ini bukan sekadar pagar, melainkan segel ilahi yang membuat mereka terjebak dalam isolasi selama ribuan tahun, meskipun setiap hari mereka berusaha melubanginya dengan segala cara. Namun Allah telah menetapkan sebuah janji yang disebut Wa'du Robi. Ketika janji itu tiba, tembok yang sangat kokoh itu akan dijadikan hancur lumat menjadi tanah. Keluarnya mereka menandai fase di mana tatanan hukum manusia tidak lagi berlaku. Mereka tidak mengenal diplomasi, tidak mengenal belas kasihan, dan satu-satunya tujuan mereka adalah menghancurkan segala bentuk peradaban yang mereka temui. Memahami siapa mereka secara mendasar sangat penting agar kita tidak terjebak dalam teori konspirasi yang tidak berdasar, karena kemunculan mereka murni merupakan ketetapan takdir yang sangat dahsyat. Salah satu hal yang paling mengerikan dari Ya'juj dan Ma'juj bukanlah senjata nuklir atau teknologi canggih, melainkan jumlah populasi mereka yang tidak masuk akal. Rasulullah SWT dalam berbagai hadis menggambarkan bahwa jika seluruh umat manusia dari zaman Nabi Adam hingga hari kiamat dikumpulkan, jumlah Ya'juj dan Ma'juj masih jauh lebih banyak. Perbandingan yang sering disebutkan adalah 1 manusia berbanding 1000 Ya'juj Ma'juj. Bayangkan, jika miliaran manusia ini bergerak serentak ke segala penjuru bumi, maka setiap jengkal tanah akan terinjak oleh kaki mereka. Kelimpahan jumlah ini membuat mereka tidak terkalahkan dalam peperangan fisik. Tak ada satupun negara yang memiliki amunisi cukup untuk menghentikan laju miliaran orang yang siap mati dan terus merangsek maju. Kekuatan kuantitas inilah yang akan membuat dunia terasa sempit. Peta dunia yang kita kenal sekarang akan berubah menjadi lautan manusia yang lapar dan haus akan kerusakan. Dengan jumlah sebanyak itu, sangat masuk akal jika setiap sudut benua, termasuk wilayah yang paling terpencil sekalipun, akan merasakan dampak dari invasi mereka yang masif. Al-Quran menggunakan diksi min kulli hadabin yansilun, yang berarti mereka turun dengan cepat dari setiap tempat yang tinggi. Kata yansilun dalam bahasa Arab sering digunakan untuk menggambarkan kecepatan mengalir atau melesatnya sesuatu secara bergelombang. Ini mengindikasikan bahwa pergerakan mereka tidak seperti tentara konvensional yang lambat, melainkan seperti air bah yang jebol dari bendungan. Mereka akan menyapu lembah,
pegunungan, dan daratan dengan kecepatan yang mengejutkan, membuat sistem peringatan dini militer manapun menjadi tidak berguna. Kecepatan ini juga mengisyaratkan bahwa jarak geografis bukan lagi masalah besar. Jika mereka muncul di daratan Eurasia, maka untuk mencapai wilayah Asia Tenggara tidaklah membutuhkan waktu bertahun-tahun seperti migrasi kuno. Dalam hitungan minggu atau bulan, gelombang pertama mereka bisa saja sudah mencapai perbatasan-perbatasan wilayah yang selama ini kita anggap jauh. Ketangkasan fisik mereka yang luar biasa, ditambah dengan ketiadaan rasa lelah yang menghambat manusia normal, menjadikan mereka mesin penghancur yang terus bergerak siang dan malam tanpa henti. Salah satu tanda paling ikonik dari pergerakan Ya'juj dan Ma'juj adalah ketika rombongan pertama mereka melewati Danau Tabariyah atau Sea of Galilee di wilayah Palestina. Mereka akan meminum air danau tersebut hingga benar-benar kering. Ketika rombongan terakhir mereka lewat di tempat yang sama, mereka hanya akan memandangi tanah yang retak dan berkata dengan heran, "Dahulu di sini pernah ada air." Kejadian ini memberikan gambaran betapa rakusnya mereka terhadap sumber daya alam yang ada di bumi. Jika satu danau besar bisa habis hanya oleh rombongan depannya saja, bisa dibayangkan apa yang terjadi pada sumber-sumber air di wilayah lain yang mereka lewati. Mereka akan menghabiskan sungai, telaga, dan cadangan air minum penduduk setempat. Hal ini menciptakan bencana kemanusiaan yang tak terbayangkan bagi siapapun yang berada di jalur mereka. Kehausan mereka bukan hanya fisik, tapi simbol dari kehancuran total terhadap ekosistem bumi yang selama ini menopang kehidupan manusia. Inilah pertanyaan intinya. Apakah geografi Indonesia sebagai negara kepulauan bisa menjadi benteng alam? Secara logika manusia, lautan luas seperti Samudra Hindia atau Laut Cina Selatan mungkin tampak sulit diseberangi oleh massa manusia tanpa armada kapal. Namun, perlu diingat bahwa dalam jumlah miliaran, logika manusia seringkali tidak berlaku. Sejarah mencatat migrasi besar manusia seringkali menggunakan jalur laut dengan cara yang tak terduga. Terlebih lagi, dalam kondisi kekacauan global, teknologi perkapalan dunia mungkin sudah dikuasai atau dihancurkan oleh mereka. Beberapa mufasir berpendapat bahwa kata setiap tempat yang tinggi mencakup seluruh bumi tanpa terkecuali. Jika Allah menghendaki mereka mencapai setiap sudut dunia, maka lautan hanyalah masalah teknis yang mudah diatasi. Dengan jumlah yang masif, mereka bisa membangun jembatan ponton, menggunakan kapal-kapal yang ada, atau bahkan menyeberang saat kondisi air laut sedang menyusut akibat bencana alam yang mendahului kiamat. Tidak ada jaminan geografis yang bisa memberikan keamanan mutlak dari ketetapan Allah yang bersifat global. Jika kita berandai-andai menggunakan jalur darat, rute dari daratan Asia menuju Semenanjung Malaya adalah jalur yang paling memungkinkan. Setelah mereka menyapu Tiongkok dan daratan Asia Tenggara daratan, mereka akan sampai di ujung Malaysia. Dari sana, jarak menuju Pulau Sumatera sangatlah dekat. Dalam kondisi perang akhir zaman, Selat Malaka yang sempit tidak akan mampu menjadi penghalang bagi kaum yang jumlahnya tak terhitung ini. Mereka bisa menyeberang dengan segala cara, termasuk menggunakan sisa-sisa infrastruktur yang ada. Setelah masuk ke Sumatera, mereka akan terus bergerak ke Jawa, Kalimantan, dan pulau-pulau lainnya. Indonesia yang kaya akan sumber daya alam, hutan, dan air tawar akan menjadi target empuk bagi kaum yang selalu lapar dan haus ini. Visi mereka bukan untuk menjajah atau mengambil alih kekuasaan, melainkan murni untuk menghancurkan. Di titik ini, kita bisa membayangkan kepanikan yang luar biasa di kota-kota besar di Indonesia saat mendengar kabar bahwa kaum perusak ini telah mendarat di pesisir-pesisir Nusantara. Sifat Ya'juj dan Ma'juj yang sangat sombong akan mencapai puncaknya setelah mereka merasa telah menghabisi seluruh penduduk bumi. Dalam hadis disebutkan bahwa mereka akan berkata, "Kami telah membunuh orang-orang di bumi, sekarang mari kita bunuh yang di langit." Mereka kemudian melepaskan anak panah ke arah langit. Sebagai bentuk fitnah atau ujian bagi mereka, Allah mengembalikan anak panah tersebut ke bumi dalam keadaan berlumuran darah, sehingga mereka merasa benar-benar telah memenangkan peperangan melawan Tuhan dan para malaikat. Kesombongan ini menunjukkan bahwa jangkauan serangan mereka memang bersifat universal. Mereka tidak menyisakan satu kantong peradaban pun yang tidak tersentuh.
Jika mereka merasa telah membunuh seluruh penduduk bumi, maka itu mencakup penduduk di belahan bumi manapun, termasuk Indonesia. Kesombongan ini adalah puncak dari kesesatan mereka, sebelum akhirnya Allah sendiri yang turun tangan untuk membinasakan mereka tanpa campur tangan senjata manusia. Satu hal yang harus digarisbawahi dalam sejarah akhir zaman adalah bahwa Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa dikalahkan dengan cara militer. Bahkan Nabi Isa alaihissalam yang telah membunuh Dajjal diperintahkan oleh Allah untuk tidak memerangi mereka. Allah berfirman, "Sesungguhnya aku telah mengeluarkan hamba-hambaku yang tidak ada seorang pun mampu memerangi mereka. Maka bawalah hamba-hambaku yang beriman berlindung ke gunung At-Tur." Ini adalah instruksi langsung dari langit, bahwa kekuatan Ya'juj dan Ma'juj berada di luar level kemampuan manusia saat itu. Jika seorang nabi sekelas Isa alaihissalam diperintahkan untuk mengungsi dan menghindar, maka apalah arti kekuatan militer modern atau pertahanan negara saat ini? Hal ini sekaligus menjawab bahwa jika mereka sampai ke Indonesia, tidak ada strategi perang atau senjata tercanggih sekalipun yang bisa menghentikan mereka. Satu-satunya strategi yang diajarkan adalah menyelamatkan diri ke tempat-tempat yang dilindungi atau berdoa memohon pertolongan langsung dari Allah SWT. Meskipun mereka tampak tak terbendung, Allah SWT memberikan batasan yang tidak bisa mereka langgar. Sama halnya dengan Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj tidak akan pernah bisa menginjakkan kaki di tanah haram Mekah dan Madinah. Malaikat-malaikat akan menjaga perbatasan kota suci tersebut dengan pedang-pedang cahaya. Selain itu, Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, juga menjadi tempat yang dijaga, di mana Nabi Isa alaihissalam dan kaum mukmin bertahan di sekitarnya. Ini menjadi informasi penting bagi kita. Jika Indonesia bukan termasuk wilayah yang dijaga oleh malaikat dari serangan Ya'juj dan Ma'juj, maka risiko wilayah kita terjamah sangatlah besar. Hal ini seharusnya memicu kita untuk tidak hanya mengandalkan perlindungan fisik, tetapi lebih kepada perlindungan spiritual. Namun, kemuliaan Mekah dan Madinah saat itu menjadi bukti bahwa hanya kekuasaan Allah lah yang mampu membendung kebuasan kaum perusak ini. Puncak dari drama Ya'juj dan Ma'juj bukanlah peperangan epik, melainkan kematian yang sangat hina. Setelah Nabi Isa alaihissalam dan kaum mukmin berdoa dengan sangat khusyuk di atas gunung, Allah SWT mengabulkan doa mereka. Allah mengirimkan ulat atau serangga kecil yang disebut Nagaf yang menyerang leher-leher kaum Ya'juj dan Ma'juj. Dalam satu malam saja, miliaran kaum perusak itu mati serentak, seolah-olah mereka adalah satu jiwa yang mati. Kejadian ini mengandung pelajaran luar biasa, bahwa musuh yang paling kuat di mata manusia bisa dihancurkan oleh makhluk yang paling kecil di mata Allah. Kekuatan mereka yang mampu menguasai dunia hancur hanya oleh seekor ulat. Hal ini mengingatkan kita pada kisah Raja Namrud yang mati karena seekor nyamuk. Allah ingin menunjukkan bahwa sehebat apapun kerusakan yang dilakukan manusia, mereka tetaplah lemah di hadapan tentara Allah yang paling kecil sekalipun. Setelah kematian massal tersebut, muncul masalah baru yang sangat besar. Tubuh miliaran Ya'juj dan Ma'juj memenuhi seluruh permukaan bumi hingga tidak ada satu jengkal pun tanah yang tidak terkena bangkai mereka. Bau busuk yang dihasilkan sangatlah menyengat dan mengancam kesehatan penduduk bumi yang masih hidup. Dalam hadis disebutkan bahwa bumi menjadi sangat licin karena lemak dan darah dari bangkai-bangkai mereka. Kondisi ini dipastikan akan dialami oleh seluruh dunia, termasuk Indonesia, jika mereka memang sampai ke sini. Bayangkan, seluruh jalanan, hutan dan pesisir pantai dipenuhi oleh bangkai yang tak terhitung jumlahnya. Di saat itulah, Nabi Isa alaihissalam kembali berdoa kepada Allah agar membersihkan bumi dari kotoran tersebut. Ini menunjukkan bahwa penderitaan manusia belum berakhir seketika setelah mereka mati, melainkan ada fase pembersihan yang juga membutuhkan keajaiban ilahi. Pertolongan Allah datang melalui burung-burung yang lehernya sebesar leher unta. Burung-burung ini membawa bangkai-bangkai tersebut dan melemparkannya ke tempat yang dikehendaki Allah, biasanya disebutkan ke laut. Setelah itu, Allah menurunkan hujan yang sangat lebat yang membasahi seluruh permukaan bumi, mulai dari gurun hingga pegunungan. Hujan ini membersihkan bumi hingga menjadi licin dan bersih seperti cermin atau permata.
Masa-masa pembersihan ini adalah masa transisi menuju dunia yang baru. Indonesia, dengan curah hujan yang tinggi, mungkin akan merasakan berkah hujan pembersihan ini secara luar biasa. Setelah bumi bersih, tanah-tanah yang tadinya tandus dan rusak oleh Ya'juj-Ma'juj akan kembali memancarkan kesuburannya. Doa orang beriman di masa sulit adalah kunci utama yang menggerakkan bantuan langit ini. Setelah pembersihan selesai, dunia memasuki masa yang paling damai dan makmur dalam sejarah manusia. Allah memerintahkan bumi untuk menumbuhkan buah-buahannya dan mengeluarkan berkahnya. Satu buah delima bisa dimakan oleh sekelompok orang dan kulitnya bisa digunakan untuk berteduh. Susu seekor unta bisa mencukupi satu kabilah besar. Tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi peperangan, dan tidak ada lagi kemiskinan. Bagi Indonesia, ini adalah masa di mana kekayaan alam kita benar-benar menjadi berkah yang murni. Hutan-hutan kita mungkin akan menghasilkan buah-buahan yang jauh lebih luar biasa dari sekarang. Kedamaian ini berlangsung selama beberapa tahun di bawah kepemimpinan Nabi Isa AS, memberikan kesempatan bagi umat manusia untuk merasakan keindahan Islam yang kafah, sebelum akhirnya dunia benar-benar berakhir. Mempelajari kemungkinan Ya'juj dan Ma'juj sampai ke Indonesia, bukan untuk membuat kita paranoid atau membangun bunker bawah tanah. Inti dari nubuat ini adalah kesadaran bahwa dunia ini memiliki masa kedaluarsa. Perlindungan terbaik bukanlah geografi, bukan pula kekuatan militer, melainkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita menjaga hubungan kita dengan Allah sekarang, maka di saat fitnah besar itu datang, Allah akan menjaga kita. Kita harus senantiasa waspada terhadap tanda-tanda zaman. Kerusakan alam yang kita lihat hari ini, krisis moral, dan ketidakadilan adalah cermin kecil dari kerusakan yang akan dibawa oleh Ya'juj dan Ma'juj. Mari kita hiasi tanah air kita ini dengan amal solih dan dakwah, agar jika takdir akhir zaman itu menyapa kita, kita termasuk dalam golongan yang berada di bawah perlindungannya, di tempat-tempat yang diberkahi. Sahabat beriman yang dirahmati Allah SWT, perjalanan kita menelusuri nubuat tentang Ya'juj dan Ma'juj membawa kita pada satu kesimpulan besar, bahwa dunia ini berada sepenuhnya dalam genggaman Sang Halik. Apakah mereka akan sampai ke Indonesia? Berdasarkan sifat fitnah mereka yang global dan jumlah mereka yang tak terhitung, kemungkinan besar tidak ada satupun jengkal tanah di bumi ini yang tidak akan merasakan dampak kehadiran mereka. Lautan yang luas bagi kita mungkin adalah rintangan besar, namun bagi pasukan Allah yang dilepaskan sebagai ujian akhir zaman, itu hanyalah sebuah jalan kecil yang mudah dilalui. Namun, daripada kita sibuk memikirkan rute mana yang akan mereka lalui, jauh lebih penting bagi kita untuk memikirkan rute mana yang akan membawa kita selamat di hadapan Allah SWT. Fitnah Ya'juj dan Ma'juj adalah puncak dari segala bentuk kerusakan di muka bumi. Namun Allah juga menjanjikan bahwa setelah kegelapan itu akan ada cahaya kemenangan bagi orang-orang yang bersabar. Kita diajarkan bahwa kekuatan doa dan kedekatan kepada Allah adalah satu-satunya senjata yang paling ampuh ketika kekuatan duniawi sudah tidak lagi berguna. Mari kita jadikan kisah ini sebagai pengingat untuk tidak terlalu tertipu oleh megahnya gedung-gedung atau kuatnya pertahanan manusia. Semuanya bisa hancur dalam sekejap jika janji Allah telah tiba. Tugas kita sekarang adalah memperbanyak tabungan amal, memperbaiki kualitas sholat kita, dan terus berbuat baik kepada sesama, karena kita tidak pernah tahu kapan pintu fitnah besar itu akan terbuka. Ya Allah, Tuhan yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami di atas agamamu. Kami memohon perlindungan-Mu dari pedihnya fitnah Dajjal dan dahsyatnya invasi Ya'juj dan Ma'juj. Ya Allah, selamatkanlah keluarga kami, saudara-saudara kami, dan negeri kami Indonesia dari segala mara bahaya akhir zaman. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang istiqomah hingga akhir hayat, dan kumpulkanlah kami di dalam surga-Mu bersama para nabi dan orang-orang salih. Amin, ya Rabbal Alamin.
Terima kasih banyak kepada sahabat semua yang telah setia menyimak narasi panjang ini hingga akhir. Semoga video ini tidak hanya menambah wawasan sejarah dan eskatologi Islam kita, tetapi juga semakin mempertebal keimanan kita kepada hari akhir. Jika sahabat merasa konten ini bermanfaat dan perlu diketahui oleh banyak orang, silahkan tekan tombol like dan jangan ragu untuk share video ini ke semua grup media sosial yang kalian miliki. Satu orang yang tergerak hatinya untuk bertaubat setelah menonton ini akan menjadi pahala jariah yang terus mengalir bagi kita semua. Tuliskan di kolom komentar, topik atau makhluk unik apa lagi yang ingin kita bahas di video selanjutnya. Saya sangat menghargai setiap saran dan diskusi dari sahabat semua. Dan bagi yang belum bergabung dengan keluarga besar channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya sekarang juga agar tidak ketinggalan update konten-konten Islami yang menginspirasi setiap hari. Sampai jumpa di video berikutnya, tetaplah dalam lindungan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.